Halo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kita kali ini, diskusi Share with Us Next Level. Yang insya Allah dalam diskusi kita kali ini, kita akan dibersamai oleh pemateri kita yang insya Allah sangat inspiratif dalam bidang organisasi. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, Share with Us Next Level, kita mulai diskusi kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya, perkenankan saya Sholah Fariduddin, insya Allah akan membawakan acara Share with Us Next Level pada malam ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alur diskusi kita kali ini. Yang pertama, itu materi yang insya Allah akan dijelaskan ataupun akan disampaikan oleh pemateri kita tentang aktif organisasi sebagai bekal berkarir di masa depan. Lalu ada sesi tanya jawab, lalu penutup. Pada diskusi kita kali ini, kita tahu organisasi adalah sebagai tempat untuk membangun skill kita. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk bisa membangun skill kita dan untuk bagaimana pula bisa menciptakan sebuah karir yang sangat baik untuk masa depan kita. Maka dari itu kita mulai diskusi kita kali ini, Share with Us Next Level, yang insya Allah akan dimaterikan oleh Bapak Muwardi Sutasoma. Beliau lahir di Ketewon tahun 1990, 27 Agustus. Alamat asal Dusun Ketewon, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Provinsi Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Riwayat pendidikan beliau melakukan pendidikan di Universitas Brawijaya, S1 sampai S3, lalu aktif pula di organisasi semasa perkuliahan, lalu beliau juga banyak berkecimpung di dalam sebuah kepanitiaan pula semasa tingkat Starta 1 hingga Starta 2. Beliau juga aktif di dalam seminar-seminar konferensi, salah satunya ada 3D Seismic Interpretation, AAGP American ASEAN, diselenggarai oleh AAGP American ASEAN Petroleum Geology Student Chapter UB 2011. Lalu dalam riwayat terakhir pula beliau juga aktif di dalam kegiatan National Conference Transform ASEAN Strategic Contribution of Muslim Student in ASEAN Economic Community Era, HIMPAS, dan yang dibersamai oleh HIMPAS dan Salam UI. Beliau juga banyak prestasinya yang sangat di masa Starta 1. Oke. Baik. Untuk itu, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu dan untuk memberikan suasana kita apa sih yang kita dapat dalam organisasi dan bagaimana membentuk karir kita di masa depan. Kita langsung saja waktu dan tempat kepada Bapak Muwardi Sutasoma, MSI. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Iya Pak, kedengeran Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang pertama Alhamdulillah pada malam hari ini saya diundang oleh teman-teman MITI Cluster
mahasiswa. Saya kenal MITI itu sejak awal-awal pendirian. Cuman saya nggak pernah sempat aktif di dalamnya karena kan model seleksi awal MITI itu kan harus join ini. Saya nggak sempat pada waktu itu, tapi saya apresiasi dengan teman-teman MITI yang telah mengundang saya, dan juga saya melihat bahwa kiprah teman-teman MITI untuk mencerdaskan anak-anak muda di Indonesia ini luar biasa. Saya juga kenal beberapa pengurus MITI seperti Mas Elmo dan Mas Adit. Kebetulan dulu sering diskusi bersama di kampus. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Setahu saya mereka orang-orang yang hebat, dan sekarang Adit sudah kerja di Departemen Pariwisata ya, Kementerian Pariwisata, dan Elmo sedang S2 di Jepang. Saya pikir dua orang ini adalah orang-orang yang kemudian bisa memberikan inspirasi kepada kita tentang balance-nya organisasi dengan akademik gitu. Nah, tema diskusi kita malam ini adalah tentang aktif berorganisasi sebagai bekal berkarir di masa depan. Sebelumnya saya bercerita, sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat diskusi dengan salah satu keluarga jauh yang tinggal di Malang. Beliau itu menegur saya. Sebenarnya bukan menegur saya, bercerita tentang masa-masa beliau. Ini orang yang cerita ke saya, ini orang yang jauh lebih tua, sekira seumuran dengan ibu saya. Jadi beliau menyampaikan bahwa ketika di kampus dulu zaman beliau itu masih sekolah, beliau tidak mau aktif di organisasi manapun. Dan cenderung yang dia pikirkan adalah lebih baik sekolah, IP-nya bagus, lulus tepat waktu. Biasa kan orang-orang generasi tahun 1990-an, generasi tahun 2000-an itu, ya memang tren aktivis itu memang begitu. Jadi aktivis itu lulus lama itu suatu hal yang biasa. Tapi itu adalah tren aktivis tahun 1990-an sampai 2000-an. Zaman-zaman reformasi. Dia menganggap bahwa menjadi aktivis adalah aktivitas yang sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Dia mengatakan begitu. Lebih baik fokus kuliah, lulus, kemudian jadi PNS dan lain sebagainya. Kerja. Karena menjadi aktivis itu memang nggak perlu, nggak penting, dan itu tidak memberikan manfaat apapun. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, saya tidak menyalahkan yang tadi ya, keluarga jauh saya yang tadi, karena memang era 1990-an dan 2000-an itu memang begitu. Cuman tren sekarang yang saya lihat adalah aktivis itu memang idealnya lulusnya tepat waktu, akademik dan organisasinya pun balance. Coba deh teman-teman cek sekarang tren presiden BEM, kemudian tren ketua-ketua lembaga yang ada di kampus itu. Trennya itu adalah mahasiswa sekarang pasti memilih calon yang track record-nya jelas, prestasinya jelas, ya kan? Prestasinya jelas. Dia pasti memilih itu. Bahkan misalnya di kampus saya di Brawijaya, saya melihat bahwa orang yang memiliki prestasi yang bagus ketika dia mencalonkan diri menjadi ketua lembaga cenderung dipilih dibanding dengan orang yang pandai berorasi tetapi secara kemampuan akademik tidak bagus. Jadi tren mahasiswa tahun 1990-an kemudian 2000-an itu sudah mulai bergeser. Mahasiswa sekarang itu idealnya adalah mahasiswa yang memang fokus pada akademik, tetapi juga organisasi berjalan dengan baik. Trennya memang begitu. Semua sudah mulai berubah. Trennya begitu. Nah, saya kemarin diminta list beberapa pertanyaan. Ini modelnya langsung tanya jawab atau saya nyampaikan materi gimana, Mas? Enaknya gimana? Enaknya mungkin materi yang
yang sedikit Bapak sampaikan, mungkin habis itu sisanya bisa tanya jawab Bapak, biar tambah mungkin ada yang ingin masih ditanyakan, penasaran, seperti itu. Nah, oke. Orang tuh menganggap, orang-orang tua kita itu menganggap bahwa organisasi dengan akademik itu ibarat air dan air dan minyak gitu, sesuatu hal yang kemudian tidak bisa berubah. Apakah itu benar? Enggak juga, karena saya sudah menyampaikan tadi, tren di masa sekarang itu adalah aktivis idealnya itu memiliki prestasi akademiknya juga bagus. Nah, banyak orang yang salah kaprah tentang itu. Makanya sejak awal tuh saya ingin mengklirkan bahwa antara aktivis dengan dengan kemampuan akademik itu sebenarnya bisa bisa beriringan satu dengan yang lain. Banyak kok teman-teman saya yang kemudian sekolahnya lulusnya tepat waktu 4 tahun, kemudian dia juga bergelar Mawapres, dia juga ketua lembaga. Trennya memang begitu. Jadi mindset lama tuh 1990-an tuh sudah berubah. Kita harus mulai meninggalkan. Nah, saya mengulang-ulang hal itu karena pasti di rumah kita dinasihati begitu. Karena nggak salah juga, tren lama memang begitu, Pak. Tren lama memang begitu. Nah, kita ingin merubah itu. Merubah mindset antara akademik dan organisasi itu dua hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seseorang tuh ingin berorganisasi? Saya bercerita pengalaman saya. Kenapa orang tuh ingin berorganisasi? Saya cerita pengalaman saya. Pada saat saya ospek itu tahun 2009, saya angkatan 2009. Pada saat saya ospek tuh kita kan ospek akademik dan non akademik kan. Nah, ospek akademik itu kan menjelaskan tentang tata cara akademik yang berlaku di kampus. Kemudian non akademik itu cenderung penjelasan tentang lembaga mahasiswa dan lain sebagainya. Pada saat itu saya melihat bahwa di ospek non akademik itu kita diperkenalkan, ini presiden BEM universitas, ini presiden BEM fakultas. Saya pada waktu itu terkesima betul. Sebagai seorang mahasiswa baru yang baru masuk kampus, melihat presiden BEM pada waktu itu, keren banget nih orang. Nah, akhirnya pada waktu itu saya tulis di catatan saya bahwa saya itu harus jadi presiden BEM. Entah itu presiden BEM fakultas maupun presiden BEM universitas. Mindset maba ini ya, mindset maba itu memang begitu. Jadi lihat, oh keren nih, keren gitu. Akhirnya pada waktu saya ikut BEM dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemudian memang tahun 2012 saya terpilih jadi BEM Fakultas MIPA, menang mutlak pada saat itu. Nah, hanya saja itu kan mindset anak-anak yang maba. Seiring dengan berjalannya waktu, memang saya mulai menyadari bahwa alasan kenapa kita masuk organisasi, kenapa saya masuk organisasi itu adalah karena saya ingin beraktualisasi sebenarnya. Saya ingin belajar sesuatu hal yang baru. Tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu, karena saya jurusan fisika, tidak hanya belajar tentang fisika. Saya ingin belajar sesuatu hal yang baru yang tidak diajarkan di fisika. Gitu. Akhirnya saya kemudian aktif di mana-mana, aktif di himpunan, aktif di BEM Universitas, BEM Fakultas, Rohis, malahan saya aktif di ekstra kampus, saya pernah jadi ketua ekstra kampus. Dan saya menyadari ya setelah bertahun-tahun saya lulus kuliah itu, ternyata organisasi itu membentuk saya menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Saya tidak mengatakan diri saya baik, tapi saya ingin mengatakan dan ingin memastikan bahwa dengan berorganisasi, ya, secara pribadi kita cenderung menjadi jauh lebih stabil. Jauh lebih stabil. Gitu. Karena tentu di organisasi kita menemukan banyak sekali persoalan-persoalan. Nah, persoalan-persoalan itu yang kemudian membuat kita menjadi dewasa. Gitu. Itu kalau alasan saya masuk ke organisasi. Ya pertama memang hanya ingin kelihatan keren, tapi seiring berjalannya waktu memang organisasi itu memang sangat kita butuhkan. Apakah kemudian akademik saya buruk? Enggak juga. Enggak juga. Justru menurut saya nggak ada yang berubah sebenarnya. Ya kalau saya rajin belajar, ya akhirnya kemudian saya dapat nilai bagus. Kalau saya nggak rajin belajar, ya
yang nilainya jelek, nggak ada hubungan dengan organisasi sebenarnya. Nggak ada hubungan dengan organisasi. Itu hanya masalah kemampuan kita memanajemen waktu saja. Itu pada awalnya begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tanggapan saya pada orang yang berprestasi tanpa organisasi, atau orang yang berorganisasi tanpa prestasi. Artinya tidak balance antara akademik dan non akademik. Bagaimana tanggapan saya? Saya kemarin diskusi dengan istri saya. Istri saya seorang dokter. Kemudian diceritakanlah dia tentang salah satu, ada istilah psikosomatis. Psikosomatis itu jadi kayak psikologi kita. Misalnya corona sekarang, kita keluar tuh, kemudian setelah kita pulang kita merasa batuk-batuk. Kita berpikir itu corona. Padahal tidak juga gitu. Jadi seolah-olah mindset berpikir kita itu kita kena corona. Nah, menurut saya itu pun berlaku bagi kita. Kita itu merasa bahwa organisasi dan seorang aktivis itu pasti nggak berprestasi atau sebaliknya. Padahal nggak juga. Saya percaya gini, kalau kita ingin jatuh, kalau otak kita ingin jatuh, ya, kita tentu jatuh. Kalau kita ingin jalan ke kiri, kita akan jalan ke kiri. Kalau kita jalan ke kanan, tentu kita akan jalan ke kiri. Iya kan? Karena otak itu ibarat mesin yang mengendalikan kita. Kalau otak kita mengatakan bahwa saya bisa berprestasi dengan organisasi yang bagus, maka tentu kita juga bisa melakukan itu. Ya kan? Karena otak kita menstimulus kita untuk melakukan itu. Gitu. Percaya saja deh bahwa sebenarnya yang membedakan antara orang yang berprestasi akademik dan non-akademik itu hanya persoalan mindset saja. Orang yang bermindset bahwa saya tidak bisa berprestasi karena saya aktif organisasi, ya, dia akan melakukan itu. Karena memang di dalam mindset berpikirnya memang di patron begitu. Tapi orang yang berprestasi, yang yakin bahwa dia bisa berprestasi akademik dan non-akademik, dia akan menstimulus tubuhnya untuk melakukan itu. Jadi ini hanya persoalan mindset saja sebenarnya. Persoalan mindset saja. Nah, untuk teman-teman yang masih mahasiswa baru, mindset-nya itu harus dirubah, Pak. Terutama mahasiswa baru dan mahasiswa semester awal. Mindset-nya itu harus dirubah. Mindset-nya saya bisa berprestasi akademik dan non-akademik. Kalau Anda bermindset buruk, ya sudah, nanti perjalanan Anda itu akan buruk. Kalau otak Anda mengatakan Anda bisa, Anda pasti bisa. Tentu dengan penyesuaian. Jadi kalau Anda aktif di organisasi, tapi prestasi akademiknya ingin baik juga, yang akan terjadi adalah Anda itu harus punya effort lebih, usaha lebih untuk mencapai. Jadi nggak ada yang, jangan memisahkan antara organisasi dan akademik itu dua hal yang tidak bisa jalan berbarengan. Itu bisa jalan berbarengan. Hanya saja memang butuh effort lebih, usaha lebih dong. Kalau Anda mau, prinsip saya itu kalau Anda mau yang enak, ya Anda harus berusaha lebih, Pak. Berprestasi dan organisasi bagus itu sesuatu yang enak. Jadi Anda tuh harus berusaha lebih, kita tuh harus berusaha lebih untuk mencapai sesuatu yang enak. Nggak ada yang hidup kita tuh yang ingin enak-enak, hidup slow, mati berdisco, itu nggak ada, Pak. Yang ada itu harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang enak. Kemudian selanjutnya, apa sih yang bisa kita dapatkan dari organisasi? Itu kan pertanyaan yang sangat penting bagi kita, terutama untuk mahasiswa baru tuh. Banyak tuh orang-orang yang anti organisasi itu ada juga di kampus. Mereka mengatakan, ngapain sih berorganisasi? Lu dapat apa sih sebenarnya dari organisasi? Paling ikutnya cuma demo-demo aja. Nah, orang-orang begini itu menurut saya harus disadarkan. Karena organisasi itu adalah tempat kita beraktualisasi, tempat kita belajar dari orang-orang yang jauh lebih dewasa. Jadi gini, ada beberapa hal yang saya list ya, kenapa kita perlu berorganisasi. Pertama itu adalah kemampuan berkomunikasi. Di dunia kerja,
Ya di dunia, saya yakin bahwa kemampuan kita berorganisasi, kemampuan kita berkomunikasi itu akan menentukan masa depan kita menjadi lebih baik. Salah satu yang bisa kita dapatkan di organisasi itu adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Orang yang orang yang punya tujuan baik, tapi menyampaikan dengan cara tidak baik, ya efeknya itu adalah orang akan menangkap itu sebagai sesuatu hal yang tidak baik, meskipun tujuannya baik. Tapi oleh karena itu kita harus pandai berkomunikasi. Dan komunikasi itu kita pelajari di mana? Di organisasi. Di ruang-ruang kelas kita itu kita nggak pelajari itu. Ruang kelas kita paling kan dikasih penjelasan oleh dosen, kemudian disuruh bertanya. Kadang-kadang sungkan, lebih baik bertanya sama teman kita. Di organisasi sekat-sekat sungkan itu nggak ada. Jadi kita terbiasa untuk menyampaikan pendapat. Itu pertama, kita mampu berkomunikasi. Nah, dan di dalam dunia kerja, kemampuan berkomunikasi ini penting, Pak. Karena di dunia kerja itu kan antara manusia dengan manusia. Pada saat Anda tidak mampu berkomunikasi, ya sudah, di dunia kerja Anda pun tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen konflik. Organisasi itu, kalau nggak ada konfliknya itu nggak seru. Dan pasti ada konflik. Nah, orang yang paham dunia organisasi itu menganggap konflik itu adalah salah satu cara untuk merumuskan keputusan yang terbaik, ya kan? Jadi kalau nggak ada konflik itu nggak seru tuh organisasi. Dan yakinlah teman-teman, bekerja itu adalah Anda memasuki ruang konflik. Jadi semakin Anda terbiasa dengan konflik, ya di kampus, maka Anda pun akan semakin terbiasa ketika berkonflik di tempat kerja yang sebenarnya, Pak. Saya sering menemui anak-anak yang tidak berorganisasi sama sekali itu. Ya dia cepat nggak betah bekerja karena dia baru menemukan satu konflik saja. Tapi karena dia memang nggak pernah berkonflik, nggak pernah ikut organisasi, akhirnya dia keluar karena dia tidak tahan. Ya. Padahal sebenarnya, tapi orang yang memiliki jiwa organisasi itu yakin bahwa sebenarnya konflik itu adalah cara untuk memformulasikan sebuah keputusan yang terbaik. Karena konflik itu adalah menyatukan paradigma-paradigma yang berbeda untuk mencapai sebuah kesepahaman paradigma. Dan saya yakin bahwa semakin banyak paradigma yang diusulkan, maka hasil yang kita dapatkan pun paradigmanya semakin baik. Kemudian manajemen waktu. Ini penting, Pak. Manajemen waktu. Manajemen waktu ini adalah kemarin malam tuh ya saya sama teman-teman saya tuh diskusi. Kebetulan di kampus itu kan dulu saya di kampus tuh ada keluarga kebun bunga. Jadi saya punya semacam grup diskusi, teman-teman yang dulu aktif di kampus. Sampai sekarang masih ada grupnya dan kami sering berdiskusi. Salah satu teman saya yang jadi trainer itu mengatakan bahwa kelebihan orang-orang hebat itu karena dia sering ngisi materi kan ke orang-orang yang dalam CEO, dia sering ngisi ke CEO, dia sering ngisi ke orang-orang hebat di Jakarta. Dia mengatakan tuh kehebatan CEO besar seperti Nadiem Makarim dan lain sebagainya dulu itu adalah kemampuan dia untuk memanajemen waktu. Mereka itu orang-orang sibuk. Mereka itu kerja. Tapi kemudian mau melakukan sesuatu karena mau melakukan sesuatu untuk masyarakat. Nah, saya sampai bingung katanya dia. Orang-orang hebat ini ternyata sangat pandai memanajemen waktunya. Nah, salah satu kunci keberhasilan kita di masa depan adalah ketika kita mampu memanajemen waktu kita dengan baik. 24 jam, kita sama-sama punya waktu 24 jam. Kita itu harus mampu memanfaatkan waktu kita dengan orang-orang yang percaya saja teman-teman sekalian, ya. Orang hebat itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan cara-cara yang baik. Dan orang yang tidak berkarya di dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat.
Selanjutnya, selain manajemen waktu, kita juga belajar tentang apa ya? Kita bisa belajar tentang kerjasama. Masuk ke dunia kerja itu adalah masuk ke dalam apa ya? Sebuah tempat baru yang mengharuskan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya. Nah, pelajaran bekerja sama itu, teman-teman sekalian, ya, secara di kelas tuh kita nggak dapat. Ya dapat tapi sedikit, paling pas kerja kelompok disuruh kerja kelompok. Tetapi pengalaman yang sebenarnya tentang kerjasama itu ada di organisasi, ada di kepanitiaan. Ya. Orang yang tidak bisa bekerja sama itu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang hebat, Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Entah Anda jadi pekerja, entah Anda menjadi CEO, itu pasti Anda harus bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena dan itu kita pelajari di organisasi. Dari latar belakang yang berbeda. Saya ingat tuh teman-teman saya banyak yang berada. Saya ini orang Lombok kan. Orang Lombok tuh kan Lombok bagian selatan, nada bahasanya keras. Lama-kelamaan saya mulai beradaptasi juga untuk berbicara menjadi lebih halus. Untuk menyesuaikan dengan teman-teman saya untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Saya akhirnya bisa belajar. Selain itu kita juga kemampuan berpikir kritis. Ya. Organisasi itu membuat kita itu diwajibkan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang bagus. Pada saat kita itu punya satu persoalan, kita harus mengambil kebijakan, kita diminta untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya kita menggunakan analisis SWOT, SWOT analisis SWOT untuk melakukan sebuah keputusan yang terbaik. Itu kita dilatih. Makanya dulu saya ingat di organisasi itu saya selalu ditanya, analisismu apa? Analisismu apa? Ya, saya jawab, analis saya ini, kelemahannya ini, kekurangannya ini, peluang kita ini. Ternyata dulu saya menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Awalnya saya menganggap itu ya udah, itu analisis biasa. Tapi pada saat saya lulus, kemudian kerja, kemudian saya kuliah, saya memahami bahwa didikan untuk berpikir kritis itu ternyata penting, Pak. Benar. Sangat penting malah. Saya sering bertemu dengan pejabat-pejabat besar ya, entah menteri dan lain sebagainya. Pada saat saya berdiskusi, ya, dia tuh ingin sebenarnya kemampuan kritis saya untuk mengkritisi idenya dia, tapi dalam konteks atau cara-cara yang baik. Ya. Jadi orang senang pada saat mereka bertemu dengan orang yang kritis. Kritis bukan hanya kritis tanpa solusi ya, tapi strength, weakness, opportunity itu kan kita menjelaskan sesuatu hal secara komprehensif kan. Pada saat bertemu dengan orang hebat, saya biasanya menggunakan ini kalau ini nanti ujungnya ini, nanti kalau begini hasilnya ini. Itu ternyata bermanfaat. Akhirnya nyambunglah saya ketika berdiskusi dengan orang-orang hebat itu. Kemampuan berpikir kritis kita dapatkan di dalam organisasi. Kemudian yang paling penting itu adalah membina relasi. Di organisasi itu kita belajar membina relasi. Saya percaya begini. Salah satu, kalau kita menganggap diri kita itu adalah mobil, ada dua mobil yang kalau kita menganggap manusia itu mobil, kemudian ada dua mobil yang spesifikasinya sama. Harley Davidson misalnya, tahun keluarnya sama, spesifikasi mesinnya sama, kemudian bannya sama, persis sama sekali, 100% sama. Tapi mereka diminta untuk jalan ke satu tujuan yang sama. Tujuannya sama, mesinnya sama, motornya sama, tujuannya sama. Tapi jalannya yang berbeda. Satunya lewat jalan makadam, tahu jalan makadam? Jalan yang belum diaspal. Dan satunya lewat jalan tol, Pak. Satunya lewat jalan tol. Tentu yang lebih cepat yang mana berangkatnya? Pasti orang yang lewat jalan tol. Jalan tol. Betul. Nah, yang lewat jalan dan jalan ini itu yang kita sebut dengan relasi.
untuk mempercepat. Kemampuan kita boleh sama, Pak. Lulusan kita sama, IPK kita sama, kemampuan kita sama. Tapi ketika Anda tidak punya relasi, tidak punya jalan yang bagus, sulit juga untuk berkembang. Makanya relasi itu penting. Nah, bagaimana cara mendapatkan relasi yang baik? Itu kita belajar di kampus, di organisasi. Terutama ketika kita menjadi orang-orang yang menghubungi pemateri. Kemudian kadang saya begini, di kampus tuh dulu kalau ada demo-demo, ini saya cerita sedikit ya, di kampus itu dulu kalau ada demo itu saya tuh jarang tampil di depan. Saya tuh pasti di belakang. Tugas saya apa? Tugas saya itu adalah langsung ke pejabat bersangkutan. Jadi saya membangun relasi lumayan bagus dengan pejabat-pejabat itu. Yang akhirnya nanti alhamdulillah sampai sekarang hubungan saya baik dan mereka itu mau membantu saya ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan. Ya kadang saya dapat SPP dibayari. Ya alhamdulillah begini, relasi ya. Ini saya tak sedikit ya. Saya di Malang itu sejak tahun kuliah S1 S2 itu dari tahun 2009 sampai 2014. Berapa tahun tuh? 7 tahun ya. Saya itu hampir lebih dari setengah, itu sekitar 4 sampai 4,5 tahun. Saya itu ngekos, itu nggak pernah bayar, Pak. Saya tinggal di tempat yang gratis, yang bagus juga. Itu karena relasi, Pak. Saya nggak pernah bayar. Benar. Ya alhamdulillah, nggak pernah bayar. Itu karena apa? Karena relasi. Kadang saya dikasihkan TV di rumah, tuh dikasih TV, dikasih kulkas, kemudian dikasih mie, dibawakan mie dan sebagainya. Itu karena apa? Karena relasi. Dan sampai adik-adik kelas saya itu ya orang sesama orang Lombok, kalau ada masalah itu dia datang ke saya. Tahu apa yang dia minta? Dia minta saya menghubungi dosennya. Kebetulan saya kenal dosennya. Tahu kenapa? Karena relasi. Relasi. Suatu ketika itu ada adik kelas saya orang Lombok itu mau di DO, Pak. Mau di DO. Orang tuanya itu sudah dipanggil ke kampus. Anak Anda ini kalau nggak berubah itu harus di DO, katanya. Ya hanya pada waktu itu saya datang. Tak sampaikan bahwa memang ini ada masalah, ya kami mohon maaf. Kebetulan saya kenal sama orangnya. Ya alhamdulillah akhirnya kemudian dia nggak jadi di DO. Dan dia lulus sekarang udah jadi orang hebat. Itu semua kita pelajari di organisasi. Di organisasi. Makanya itu penting di organisasi. Selanjutnya, apakah organisasi berpengaruh di dalam karir? Jelas, Pak. Berpengaruh sangat. Saya mengatakan itu sangat berpengaruh di dalam karir kita. Ya. Kembali lagi saya ceritakan kemarin malam tuh saya diskusi sama teman-teman saya tuh. Teman saya tuh ada yang jadi CEO salah satu startup terkenal di Jakarta. Kemudian ada yang jadi trainer, ada yang memutuskan jadi PNS dan lain sebagainya. Kami itu cerita. Dan alhamdulillah teman-teman saya ini dalam karirnya itu cepat. Alhamdulillah. Ketika saya tanya, apa yang menyebabkan Anda itu jenjang karirnya itu cepat? Mereka menjawab itu satu, Pak. Dan hampir sama. Yang pekerjaannya PNS, yang pekerjaannya CEO, itu sama. Organisasi, Pak. Mempercepat karir mereka. Sama semua, Pak. Ada kesepahaman. Dan itu memang fakta. Bahwa kemampuan kita berorganisasi di kampus itu ternyata akan mempercepat karir kita. Karena orang yang berorganisasi di kampus itu bergaulnya menjadi jauh lebih luas. Sejak di kampus dia sudah diajari untuk bergaul dengan cara-cara yang baik. Akhirnya pada saat dia masuk ke dunia kerja, dia menjadi jauh lebih luas dalam bergaul. Keluasannya dalam bergaul itu membuat dia disenangi oleh bosnya. Yaitu yang membuat kemudian dia naik jenjang. Suatu ketika saya pernah kerja ya, kalau sekarang saya akan fokus sekolah dan ada bisnis beberapa. Itu gini, suatu ketika saya pernah kerja di salah satu startup kesehatan di Indonesia
ya lumayan startup yang terkenal banget lah di Indonesia. Saya diminta oleh bos, kebetulan teman yang jadi bosnya itu, dia bilang gini, coba interview. Saya interview pekerja, calon pekerja baru daftar. Mohon maaf Pak, saya bukan jahat. Saya tuh nggak lihat IP-nya Pak. Mohon maaf ya, saya nggak lihat IP-nya sama sekali. Saya tuh lihat pengalaman organisasinya. Kalau pengalaman organisasinya nggak ada, mohon maaf. Saya taruh di bak sampah. Tapi pada saat saya lihat pengalaman organisasinya bagus, ya wah ini bagus nih. Saya interview dia. Dan ternyata itu berlaku juga di banyak perusahaan-perusahaan. Hampir rata-rata perusahaan yang mencari itu, yang dia lihat itu. Ya kecuali di kampus ya. Kalau di kampus kan beda. Kita harus jadi dosen, minta cum laude dan sebagainya. Itu berbeda. Itu kasusnya berbeda. Artinya apa? Bahwa hal yang sangat urgent pada saat kita masuk di dalam dunia kerja itu adalah kemampuan kita berorganisasi. Itu. Selanjutnya, ceritakan pengalaman. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika di kampus jadi aktivis, katanya begitu, dan sekarang menjadi seorang akademisi. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik yang katanya yang ikut baru semester 3, 4. Saya ingin sampaikan gini. Saya ini aktif di banyak hal, di banyak organisasi selama di kampus. Tapi saya masih punya penyesalan. Penyesalan saya itu kenapa dulu saya tidak ikut di UKM kewirausahaan. Saya ingin mengatakan bahwa ikut juga gitu loh. Di UKM-UKM yang begitu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya aktif di banyak organisasi, tapi saya punya penyesalan. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik yang masih kuliah S1, supaya Anda tidak menyesal. Ya, dari sekarang aktif tuh banyak organisasi, belajar yang banyak. Supaya Anda nggak menyesal sama saya. Saya ini udah aktif di banyak tempat, saja masih menyesal. Kenapa saya dulu tidak aktif gitu, aktif lagi. Karena begini, jadi mahasiswa S1 itu cuma sekali, Pak. Karena pada saat Anda memutuskan untuk naik ke jenjang S2 dan S3, itu sudah berbeda. Udah berbeda. Jenjang S2 dan S3 itu sudah mulai ke akademik. Di S1 itu kita ya masih umum lah. Kita masih bisa belajar banyak hal. Ya alhamdulillah ya, saya umurnya 29 tahun. Ya nggak terlalu tua-tua amat lah. Saya masih ya alhamdulillah sekarang saya belajar ya untuk mengobati penyesalan saya yang dulu. Ya saya belajar desain. Kemudian sekarang saya belajar ya bermedsos yang baik. Itu alhamdulillah saya belajar. Saya merasa bahwa dulu saya nggak pernah belajar, saya belajar. Nah ini mahasiswa S1 mumpung di kampus itu fasilitasnya banyak untuk belajar tentang itu, ya dimanfaatkan begitu. Ya, harus dimanfaatkan. Aktif di organisasi harus dimanfaatkan. S1 itu cuma sekali, Pak. Karena memang ini tak ceritakan ya, kalau S2 dan S3 itu udah berbeda, Pak. Jalan hidup kita ini sudah berbeda kalau sudah S2 dan S3. Makanya kalau boleh saya kembali ke S1 itu saya pengen S1 lagi. Saya ingin belajar banyak di S1, tapi nggak bisa kan. Makanya saya bagi teman-teman yang masih muda, yang masih masa depan di kampusnya masih panjang, usahakan agar aktif dan aktif dan supaya nggak menyesal, kira-kira gitu. Nah selanjutnya, karena kita juga berbicara tentang kesiapan apakah kampus itu memiliki efek aktivitas di kampus, apakah memberikan efek di masa depan? Iya, pasti memberikan, seperti yang saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, seperti apa tren sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa depan? Ya, seperti apa?
Jadi gini, kalau kita melihat terutama di era revolusi industri 4.0, di mana semua hal ya di dunia ini sudah mulai terkoneksi dengan internet. Yang dibutuhkan SDM yang dibutuhkan di masa depan adalah orang yang kemudian paham tentang internet. Kalau Anda tidak mau digantikan oleh robot, Anda tuh harus mengupgrade diri. Maksud saya gini, apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot, ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh internet, itu Anda harus punya. Ngerti nggak maksud saya? Iya, ngerti Pak. Kalau dulu kan jadi kasir kan, sekarang udah Pak. Kalau dulu kita baca koran dalam bentuk hard, sekarang udah mulai soft, semua bisa berubah. Itu diganti. Yang harus kita lakukan itu adalah mengupgrade diri kita dengan apa ya, kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh robot. Apa itu? Pertanyaannya kan gitu. Ya skill komunikasi robot, ya skill komunikasinya begitu-begitu aja kan. Malahan dia nggak ngomong kok. Skill komunikasi kita harus kita upgrade. Ya. Kemudian kita tentu harus melek teknologi, Pak. Melek teknologi. Saya dulu tuh gini, sebenarnya saya tuh agak sulit berubah ya dari masa. Jadi saya terus terang saya mulai pakai OVO dan lain sebagainya itu ya setahun belakangan, dulu kan enggak. Tapi memang tuntutan, Pak, untuk melek teknologi. Kita itu dituntut untuk melek teknologi sekarang. Anak-anak muda yang sekarang pun harus melek teknologi. Karena melek teknologi itu adalah suatu sesuatu yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kepemimpinan. Robot nggak bisa jadi pemimpin kita. Nah, kita harus mengupgrade kepemimpinan kita. Kita harus jadi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Selanjutnya kita juga harus mengupgrade kemampuan berpikir kreatif tadi dan kreatif. Kreatif itu penting. Begitu banyak orang yang tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Tapi apakah itu salah? Nggak salah, Pak. Karena memang tuntutan itu. Tuntutan masa depan itu kan kreatif. Banyak orang yang jurusannya itu misalnya jurusan fisika, kerjanya itu jadi desain grafis. Ada. Tapi kalau memang soft skill-nya memang begitu. Seperti kata Pak Menteri Nadiem Makarim itu kan katanya gini, suatu saat kita itu jurusan kita itu tidak akan untuk mencari pekerjaan itu ya nggak saklek gitu. Kecuali yang terutama yang eksak kayak insinyur, dokter, fisikawan, itu kan harus dari fisikawan sendiri kan. Tapi kalau misalnya bekerja di bank, kemudian kerja di startup, itu kan nggak harus. Jadi kita tuh harus kreatif. Sekarang tuh kita dituntut untuk kreatif. Makanya saya sekarang dalam mumpung saya masih umur 29 tahun, nggak tua-tua. Ya Anda yang masih lebih muda daripada saya, itu ya saya aja ini yang masih udah mulai tua ini 29 itu udah mau belajar banyak tentang hal-hal yang baru. Saya belajar betul hal yang baru. Saya belajar tentang video, saya belajar tentang, meskipun bukan jurusan saya, Pak. Saya belajar tentang video, tentang Instagram. Itu saya belajar betul. Karena memang tuntutan masa depan. Karena memang kita juga dituntut untuk kreatif. Saya kemudian sekarang mulai banyak membaca, dulu saya banyak belajar membaca buku politik dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, sekarang saya mengurangi itu, tapi saya juga tambah dengan porsi yang lain, itu bermedsos yang baik. Itu saya pelajari. Tuntutan, Pak. Sekarang tuntutannya memang begitu. Makanya anak-anak muda itu harus melek teknologi, Pak. Harus berpikir kreatif dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah ini itu penyampaian materi dari saya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Tapi yang jelas
Yang ingin saya sampaikan itu adalah, pertama, organisasi itu penting, dan kita selama di kampus tuh harus aktif berorganisasi, karena memang organisasi itu penting. Dan yang kedua tuh, kita harus selalu belajar. Belajar tuh bisa membaca kursus dan lain sebagainya. Nah, saya dalam pikiran saya sekarang tuh, kalau ada penghasilan, itu saya sisakan untuk daftar di pelatihan-pelatihan yang baru. Ada penghasilan paling ada 100.000 misalnya, tak spend itu untuk belajar sesuatu hal yang baru. Ya, apapun itu saya pelajari. Karena memang tuntutannya itu begitu. Karena saya tuh ingin upgrade diri. Sempat saya tidak mau ngisi materi, itu lebih ekstrim lagi. Sempat dulu saya nggak mau ngisi materi. Saya mau fokus upgrade diri. Tapi lama-kelamaan tak lihat-lihat ya nggak juga begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Bapak. Pak, ini sebenarnya saya ingin ini dulu sih diskusi sedikit sama Bapak. Karena saya pun juga merasakan apa yang Bapak rasakan ya. Dulu juga saya aktif juga di organisasi dan alhamdulillah pula bisa merasakan apa yang Bapak tuh salah satunya bisa mendapatkan rumah gratis. Saya juga pernah merasakan rumah gratis. Bahkan saya gambarannya seperti gak nyangka saja. Yang awalnya saya cuma bantu-bantu untuk komunikasi sebagai seorang transkoper, biasanya kan narahubung pemateri ataupun yang lain-lainnya ya. Dan lama-kelamaan semakin akrab, yang akhirnya beliau kayak menyarankan Ana, saya untuk pindah ke tempat ini, untuk tinggal di sini. Jadi benar-benar merasakan sekali organisasi sih, kalau dari diri saya sendiri. Akan tetapi nih Bapak, saya melihat dari konteks luarnya organisasi ataupun ada beberapa mahasiswa yang saya lihat sarana organisasi kadangkala itu digunakan kepada orang-orang yang tidak kuat di dalam pendidikan ataupun akademis. Yang akhirnya mereka berorientasi pindah di dalam organisasi untuk meningkatkan skill-skillnya. Yang akhirnya kalau seandainya kebanyakan para lulusan pula itu contoh di pertambangan atau apa, orang-orangnya ya kebanyakan titik kritisnya orang-orang di dalam organisasi, bukan orang-orang yang akademis. Kebanyakan yang turun-turun seperti di tempat-tempat industri-industri yang sifatnya lebih kompatibel orang-orang yang keras, seperti itu sih Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan diri kita atau mempercayakan orang-orang yang akademis untuk beralih kepada organisasi, akan tetapi tidak meninggalkan pula akademisnya, seperti itu. Karena kan kita juga konteksnya yang tadi Bapak sampaikan, organisasi mampu meningkatkan skill. Tapi jikalau akademis, orang-orang akademis tidak ditingkatkan pula, maka peningkatan orang-orang yang ada di luar sana kebanyakan akan hadir yang tidak menciptakan kritis ataupun intellectual thinking ataupun sejenisnya yang tidak dikembangkan, seperti itu Bapak. Bagaimana sih caranya sih Pak? Gini, jadi makanya tadi saya menyampaikan bahwa kita tidak boleh mendikotomi, memisahkan antara organisasi dengan akademis. Seorang akademisi pun harus memiliki kemampuan untuk kemampuan manajerial yang baik. Suatu ketika saya pernah diskusi dengan salah seorang wakil dekan 2 di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Saya diskusi dengan pejabat lah. Banyak soalnya pejabat yang saya kenal. Saya diskusinya tuh gini. Yang kita butuhkan sekarang untuk meningkatkan akreditasi universitas bukan hanya dosen yang memiliki IP yang baik, tapi juga dosen yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dia mengatakan tuh begitu. Kenapa? Ya sampaikan itu. Karena ilmu seperti ilmu kimia, fisika, kemudian administrasi publik, akuntansi dan lain sebagainya itu bisa dipelajari. Tapi manajerial ini yang bisa dipelajari sebenarnya, cuma butuh waktu yang jauh lebih lama. Ya kan? Butuh waktu yang jauh lebih lama. Sehingga makanya
Kalau open recruitment dosen itu kita butuh orang-orang yang juga memiliki kemampuan organisasi yang bagus. Kalau ngajar itu, kata, bisa jadi mahasiswa itu jauh lebih pintar dibanding kita. Hanya saja kita lebih dulu tahu. Tapi kemampuan manajerial ini sulit. Nah, sedangkan kampus-kampus itu butuh orang yang mampu manajerialnya. Dia menyampaikan itu begitu. Artinya bahwa antara organisasi, akademik itu pun harus balance. Harus balance, Pak. Kalau nggak balance, sulit. Makanya kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, ya, kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, orang-orang akademis itu pun harus mulai punya kemampuan yang lain, berpikir. Karena gini, Pak, saya percaya bahwa bangsa itu maju pada saat kebijakan-kebijakan itu, pada saat pemimpin-pemimpin kita itu berpikir secara akademis juga. Iya, benar, Pak. Akhirnya mampu menciptakan kebijakan yang tidak berdasarkan like dan dislike, tapi berdasarkan nilai-nilai akademis. Itu ya pendapat saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, Bapak. Ini sudah ada juga beberapa pertanyaan, Bapak. Mungkin saya sampaikan, nanti ntar mungkin bisa Bapak jawab. Ya. Okay. Yang pertama, Bapak, bisa ceritakan perjalanan Bapak saat bertransformasi dari aktivis organisasi menjadi akademis sampai S3 bahkan. Karena yang saya tahu S3 itu peneliti sekali. Baik, tafadhol Bapak. Jadi gini, apa namanya? Ini pertanyaan yang sulit lah. Tapi begini, alhamdulillah ya, meskipun saya dulu aktif di mana-mana, bahkan saya tidak perlu rapat saya itu bisa sehari itu bisa. Kalau hari libur itu bisa pagi, siang, sore. Malamnya aja nggak rapat karena kita harus tidur. Kita harus tidur. Nah, transformasi itu gini. Tapi alhamdulillahnya, Pak, kalau Anda cek absensi saya, itu saya absen, itu meskipun saya sibuk di luar, absensi saya itu, saya ingat saya cuma pernah bolos itu cuma 2 kali. Masya Allah. Cuma 2 kali. Selama saya kuliah itu, S1. S2, S3 malah nggak pernah. Cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Itu pun kalau nggak salah dosennya itu nggak hadir juga. Artinya memang sejak awal saya tidak pernah saya tidak butuh transformasi dari organisatoris ke akademik. Karena memang sejak awal saya merasa bahwa tidak ada yang perlu ditransformasikan. Karena sejak awal saya tidak pernah memisahkan antara akademik dan organisasi. Pas saya sekolah itu benar, ya saya harus jadi seorang fisikawan. Saya nggak pernah merasa bahwa ada transformasi di dalam diri saya. Karena saya suka memang dengan hal-hal yang baru di fisika, ya saya pelajari itu. Tapi di satu pihak ketika saya harus berorganisasi, justru saya mohon maaf ya, dari fisikalah kemudian, ini saya ingin memberikan contoh bahwa saya tidak pernah memisahkan antara organisasi dan akademik. Justru menurut saya belajar nilai-nilai kepemimpinan dari yang saya pelajari di fisika itu. Begitu pula Anda, misalnya jurusannya apa, Mas? Anak kimia. Saya kimia, Pak. Oh, kimia. Kimia. Saya belajar tuh gini. Saking saya nggak pernah memisahkan itu ya. Jadi ada kehidupan kita itu kan berpola terus kan. Iya. Ada deret Tyler, itu kan namanya kan. Deret-deret itu. Deret Fourier, dan lain sebagainya. Hidup itu cuma deret. Hidup kita itu deret. Di dalam organisasi itu pun, ya, deret 0101 itu ada istilah deret 01 1010 itu kan ada kan di dalam bilangan biner itu 0101. Saya percaya bahwa di organisasi pun saya bisa mengaplikasikan itu. Jadi kalau saya stres di organisasi, saya bilang ya hidup kita cuma 0101. Kalau saya lagi stres di organisasi, saya bilang hidup kita cuma 0101. Sekarang senang nanti kita sedih. Setelah kita sedih kita senang lagi. Jadi nggak usah terlalu sedih. Akhirnya saya biasa-biasa aja.
Karena memang saya tidak pernah merasa itu dua hal yang dipisahkan. Cuman apa ya, yang agak berbeda di S2 dan S3 dengan S1, ya di S2 dan S3 ya kita tidak banyak berorganisasi. Jadi ya akhirnya kita melakukan banyak penelitian gitu aja. Tapi kalau memisahkan seolah-olah bertransformasi itu enggak juga, karena memang enggak pernah dipisahkan kan. Kalau transformasi itu kan seolah-olah dulu itu saya enggak pernah akademis karena saya organisatoris terus, tapi kemudian saya jadi akademis. Itu kan definisi transformasi. Tapi ini enggak, hanya saja waktu berorganisasinya lebih sedikit karena harus penelitian. Dan ingat juga, penelitian itu organisasi juga. Saya fisika, tapi kelompok bidang minatnya geofis. Orang geofis itu, Pak, orang geofis itu nggak bisa hidup sendiri, Pak. Karena ngambil datanya itu pasti dengan banyak orang. Pasti dengan banyak orang. Jadi kita itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus berkomunikasi dengan orang-orang yang akan membantu kita. Dan itu kita pelajari di organisasi, Pak. Jadi nggak ada, sebenarnya ya penelitian pun tentang organisasi juga sebenarnya. Ya karena saya geofis ya saya harus pandai komunikasi dong ke adik-adik kelas saya biar mereka mau bantu saya. Ya, untungnya juga organisasi juga. Hanya saja kita nggak di di penelitian itu kan tidak ada ketua organisasi ini, nggak. Kita banyak meneliti dan lain sebagainya. Tapi meneliti juga ya organisasi juga. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Baik Bapak, baik. Saya lanjut ya Bapak. Sip. Iya. Yang kedua nih Bapak, bagaimana kehidupan Mas sekarang sebagai seorang mahasiswa S3 dan menjadi ketua rumah tangga? Oh, ini berat. Berat betul ya. Apa ya? Saya ingin curhat sedikit kan. Ini kan curhat dong, pertanyaan rumah tangga. Rumah tangga. Jadi gini, apa ya? Ini tantangan yang paling besar nih sebenarnya. Terkait dengan produktivitas. Saya kemarin baca buku baca buku teman saya yang nulis, Mas Arief Saifulrizal, kawan karib juga S2 di UB. Saya baca bukunya, judul bukunya itu adalah Kenapa Aktivis Menghilang Setelah Menikah. Kan banyak. Saya baca buku, saya betul-betul tertarik itu. Saya baca sampai hatam. Saya buka bolak-balik. Saya merasakan betul bahwa punya anak itu menyenangkan. Kita ingin terus fokus dengan anak kita, Pak. Jadi godaan saya itu sekarang. Saya ingin terus main sama anak saya, bercanda terus dengan anak saya. Yang saya kadang-kadang lupa waktu. Saya lupa bahwa saya ini selain sebagai seorang bapak, juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Saya baca buku itu seolah-olah dari judulnya saja, saya udah tertampar. Jadi semenjak saat itu saya optimis bahwa ya, saya punya anak, saya ini kepala rumah tangga, tapi saya juga harus tetap memberikan manfaat bagi orang lain. Ya memang punya anak tuh menyenangkan memang. Ya kita pengen main terus gitu. Ya kalau penelitian, kepikiran dan lain sebagainya. Tapi mau gimana lagi? Masa karena karena kita punya keluarga kemudian kita tidak bisa berkarya. Orang-orang besar tuh pengorbanannya besar untuk jadi orang besar. Termasuk juga mungkin main-main dengan anaknya dan lain sebagainya. Saya berpikir tuh begitu. Itu yang agak berat, memang berat sekarang. Tapi semua saya pikir berat, tapi bisa kita lakukan lah secara otomatis. Bisa kita lakukan lah. Ya akhirnya alhamdulillah ya penelitian alhamdulillah tetap jalan. Ini sekarang sedang penelitian. Kadang-kadang saya di-chat sama yang ngubungi saya untuk jadi materi itu ya.
Karena saya balasnya lama karena saya tuh lagi ngurus penelitian. Tapi memang ya mau bagaimana lagi? Orang sibuk tuh memang begitu. Orang besar itu, kalau kita mau jadi orang besar, ya kita harus mau berkorban yang besar. Berkorban kecil, ya dapatnya juga kecil, Pak. Kecil. Dapatnya juga kecil. Nah, saya jauh dari anak saya, kemudian saya pergi penelitian jauh dari anak saya, itu menurut saya itu sebuah pengorbanan. Dan saya ingin cerita juga, banyak mahasiswa S3 yang terganggu kuliah S3-nya, itu karena begitu. Tidak mau berkorban. Ya benar, itu fakta kok. Iya. Banyak mahasiswa S3 yang tidak lulus tuh banyak. Ya mudah-mudahan enggak saya ya, mudah-mudahan saya lulus. Amin, Bapak. Amin. Karena kita nggak mau berkorban lebih. Ya kadang berkorban lebih itu ya, yang saya sebut berkorban tuh jauh dari anak tuh berkorban besar itu malah. Berkorban besar. Makanya kita tuh harus kalau mau sesuatu hal yang besar tuh harus berkorban besar. Nggak ada sesuatu yang mau enak itu, gelar doktor, gelar sarjana, gelar master. Itu hal-hal yang nikmat. Ya kan? Karena itu nikmat, maka kita juga harus berkorban besar supaya dapat kenikmatan, kan gitu. Benar, Pak. Sama seperti kalau kita mau surga, ya, ya kita harus berkorban banyak. Ngemasak minum minuman keras tuh enak, Pak. Main perempuan tuh enak. Mau masuk surga, dari awalnya enak, dapatnya enak, susah, Pak. Harus berkorban dulu. Harus puasa, harus sedekah, itu semuanya berat. Tapi itu memang salah satu cara untuk kita mendapatkan kenikmatan yang besar. Nah, itu pola juga kan, itu fisika juga, kita belajar pola. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, Bapak. Ada lagi, Bapak? Saya lanjut ya, Bapak, yang ketiga. Bagaimana caranya membuat konflik dan memanagenya dengan baik, Bapak? Ya, ini menarik ya pertanyaan saya, karena saya terkenal dulu di kampus itu adalah seorang pemain manajemen konflik. Orang yang kenal saya itu tahu betul bahwa saya itu suka buat konflik. Onar. Tukang onar lah. Banyak yang tahu gitu. Kalau ada teman-teman yang angkatan saya itu, Aditya Arjanggi itu, tahu betul saya itu karakter saya itu bagaimana. Karena saya akrab banget sama Adit. Tahu betul kalau saya ini tukang buat konflik terus gitu. Kata-kata saya juga pedas juga. Tapi uniknya Adit nih, saya cerita Adit ya, bahwa kalau saya keras itu, dia pasti tahu bahwa ada sesuatu kayak ini orang nih kayaknya mau melakukan sesuatu. Dia tahu, jadi dia nggak tersinggung karena dia tahu bahwa ini orang nih punya akal lain nih. Jadi gini, saya tuh berusaha, bagi saya konflik tuh kalau dibuat produktif, kita jadi produktif. Sebuah tim itu kalau dibuat konflik, itu bisa jadi produktif. Asalkan konfliknya itu bisa ditangani dengan baik. Namun pada saat konflik itu tidak ditangani dengan baik, ambiar, Pak, organisasi kita. Benar-benar. Ambiar. Tapi ketika bisa dikelola dengan, saya ingat dulu saya presiden BEM itu. Saya tuh kadang buat konflik antara satu departemen dengan departemen yang lain. Sengaja aja. Saya buat mereka bersaing. Jadi mereka tuh jauh lebih produktif. Tak buat mereka bersaing antara departemen ini dengan departemen ini, kementerian ini, dan tak buat sengaja, memang buat bersaing. Tapi karena persaingan itu kemudian mereka jauh lebih produktif. Nah, bagaimana cara membuat konflik yang seperti itu? Nah, Anda itu harus punya parameter tersendiri sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin yang sedang bermain konflik. Itu Anda tuh harus tahu batas-batas. Harus tahu batas-batas. Kadang saya marah, Pak. Tapi saya tidak pernah, kadang saya buat konflik, tapi saya tidak pernah membawa konflik itu tentang urusan keluarga orang lain. Saya nggak pernah.
Karena saya tahu urusan keluarga itu sesuatu hal yang sensitif. Iya, benar. Jadi hanya murni tentang saya jelaskan bahwa Anda ini kalau mau maju itu harus begini, gini, gini. Ngerti nggak maksud saya? Dengan begitu, ya konflik itu tentu bisa diredam. Tapi kalau kita sudah ngolok seseorang, mengatakan dengan kata-kata yang kasar, tidak menjelaskan tujuan kita, kenapa kita berkonflik, yang akan terjadi itu adalah konfliknya jadi liar dan membuat organisasi itu menjadi jauh lebih tidak produktif, malahan kacau. Jadi buat tuh apa ya? Jelaskan kepada orang yang ingin Anda buat konflik bahwa ini loh, kalau Anda mau melakukan sesuatu, kalau Anda mau mendapatkan sesuatu, itu harus berusaha maksimal. Anda ngapain? Kalau saya sampaikan begitu, saya kadang-kadang saya provokatif kan, ekspresif juga. Tapi ketika saya berhubungan dengan urusan keluarga orang, kemudian berurusan dengan akademik, saya baik, saya orang baik. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau sulit itu tak konflikis. Dan saya begini, Mas, karena ini pengalaman pribadi saya, kalau pendekatan sama orang tuh baik. Hubungan pribadi saya dengan orang tuh baik. Jadi orang tuh cenderung mendengarkan saya karena memang saya hubungan pribadinya baik. Tapi organisasi mungkin bisa tidak baik. Mungkin. Kan dia kesel sama saya. Tapi ketika saya urusan pribadi itu saya baik. Nah itu yang harus dijaga. Jangan sampai orang yang mau kita konfliki itu benar-benar benci dengan kita. Nggak boleh. Karena justru nanti tidak objektif. Usahakan agar konflik itu adalah konflik yang tetap objektif. Tidak membawa persoalan-persoalan pribadi. Nah, saya berusaha agar persoalan pribadi saya dengan orang-orang yang saya ajak berkonflik itu nggak ada masalah, man. Karena saya nggak suka dendam, kan. Nah, tapi pada saat saya ngomong masalah konflik pure tentang organisasi, ya mereka menerima saja. Dan mereka menganggap itu hanya sebagai sebuah trigger untuk menjadi lebih maju, gitu. Hanya ya konflik itu kan membanding-bandingkan, men-trigger orang supaya mau jadi lebih baik. Itu aja. Cuman memang harus banyak membaca buku dan harus peka sebenarnya. Nah, pekanya ini yang agak sulit ya, peka ketika berkonflik. Karena yang paling tahu persoalan konflik yang Anda buat itu bisa dipadamkan atau tidak itu Anda pribadi. Karena memadamkan konflik itu adalah tentang memahami orang yang mau kita ajak berkonflik. Kalau orang yang memang nggak bisa diajak berkonflik, jangan. Justru nanti akan membuat persoalan. Tapi orang yang memang selalu objektif cara pandangnya, itu orang yang bisa diajak berkonflik. Konflik itu kan sesuatu yang positif. Asalkan diatur, ditata dengan baik. Itu sih kalau dari saya. Baik, Bapak. Saya lanjut kembali, Bapak. Ada 2 lagi, Bapak. Kok banyak ya? Ada 2 lagi. Ada 1 juga, Bapak, yang dari YouTube. Kita kan juga aktif di YouTube juga. Oh, ada juga di YouTube. Ya, Bapak. Ini dari Khairunia. Tadi dalam penyampaian materi kita dituntut untuk meningkatkan soft skill. Apabila bidang S1 kita tidak sesuai soft skill kita, kemudian kita ingin lanjut S2, apakah harus sesuai soft skill kita atau harus linear dengan S1 kita? Dan bagaimana dampaknya apabila S2 kita tidak linear? Baik, Bapak, bagaimana, Bapak? Jadi gini, sebenarnya kan S1 ke S2 itu sebenarnya kan nggak ada masalah kan sebenarnya. Nggak linear itu nggak ada masalah. Hanya saja ketika Anda mau jadi dosen, Anda nggak bisa keterima gitu aja. Iya, Bapak, benar. Tapi selebihnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Hanya saja ketika Anda mau jadi dosen, karena gini, ketentuan sekarang tuh banyak dosen tuh kayak mensyaratkan gitu bahwa S1 tuh harus ini, S2-nya harus linear, kan banyak begitu. Tapi kalau di dalam dunia kerja yang lain, Pak, itu nggak peduli mereka. Nggak peduli.
Kamu mau S2, S1, banyak kok teman saya pengusaha catering, Pak. Jurusannya pertanian. Cateringnya lumayan besar di Malang. Jurusan pertanian, kuliahnya manajemen, Pak. Ketika saya tanya, memang mau jadi apa? Ya saya mau belajar manajemen. Nggak mau jadi dosen. Ya kalau ada yang mau nerima saya dengan background ini, ya nggak apa-apa deh. Konsekuensinya itu saja. Sesimpel itu konsekuensinya. Cuman apakah Anda mau untuk itu atau tidak? Kalau saya sih tergantung ya keinginan teman-teman tuh mau linear atau tidak, itu terserah. Yang paham tentang diri Anda pribadi adalah Anda pribadi. Kalau mau linear, ya bisa-bisa saja. Lebih luas lah sebenarnya. Anda bisa jadi dosen, Anda juga bisa jadi praktisi, Anda juga bisa di tempat yang lain kan sebenarnya. Tapi pada saat kemudian Anda nggak linear, ya jadi dosen sulit. Itu aja konsekuensi. Itu sih dari saya. Baik, Bapak. Ternyata ada lagi, Bapak, nambah kembali, Bapak, satu pertanyaan. Ini saya jelaskan, Bapak. Sip. Saat ini berorganisasi menjadi salah satu syarat untuk mengajukan beasiswa atau untuk masuk kerja atau keperluan lainnya. Sehingga organisasi sebagai tuntutan, sehingga harus organisasi hanya sekedar portofolio belaka. Nah, menurut Bapak, bagaimana memimpin di organisasi yang sebagian besar anggotanya fokus akademisi dan masuk organisasi hanya untuk portofolio dirinya? Terima kasih. Mungkin seperti pembagiannya gitu, Bapak. Ya, itu sebenarnya bagaimana mengelola orang-orang yang sebenarnya hanya ingin pernah aktif di sini gitu aja kan ya. Menambah CV, Bapak. Karena itu nanti akan digunakan untuk beasiswa. Nah, jadi gini, itu tergantung bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Jadi kalau pendekatan kita baik, menjelaskannya dengan baik, meskipun mereka secara orientasi hanya ingin dapat hanya ingin dapat pernah ikut organisasi ini, tapi kalau memang itu bisa dikelola dengan baik, diajak bicara baik-baik, saya pikir mereka akan tetap aktif. Karena gini, ini pengalaman saya. Saya punya dulu staf di BEM, saya presiden BEM fakultas, saya punya staf di BEM, dia secara background akademik, Pak. Itu background akademisi banget. Dia sebenarnya nggak pandai berorganisasi. Ya dia itu pengen belajar gitu aja. Tapi pada saat saya melakukan pendekatan luar biasa, saya dekat, saya ajak dia ngobrol, saya jelaskan bahwa ini sesuatu hal yang penting, ini belajar, ini mereka aktif juga. Mereka mau berorganisasi. Dan justru mereka senang. Meskipun mereka pada basicnya sangat akademis banget lah. Akademis banget. Tapi karena saya PDKT-nya bagus, ya mereka meskipun akademisi banget, itu mereka masih mau ngurus yang lain. Masih mau. Makanya pendekatan kita kepada orang-orang dengan karakter begitu itu harus bagus. Saya cerita lagi ya yang tadi ya. Alhamdulillah teman saya, yang akhirnya sekarang adik kelas saya itu, akhirnya sekarang udah S3 dengan PMDSU itu. Padahal dia akademis, tapi di BEM awalnya itu akademis banget. Dia nggak mau dia ya sekedar ingin main-main aja lah berorganisasi, nggak ada yang lain. Ingin dapat portofolio lah sebenarnya. Karena dia kita pendekatannya bagus, ngomongnya dengan bagus, mereka alhamdulillah aktif. Ya saya lihat kemarin di Facebook dia udah doktor juga. Saya lihat juga banyak yang aktif di BEM meskipun dia akademis banget sudah S3. Saya kaget juga karena dia lebih duluan S3 dibanding saya, padahal dia umurnya berapa? Umurnya itu kalau nggak salah itu 25 kalau nggak salah. Cepat banget saya. Padahal akademis begitu. Karakteristiknya persis yang disampaikan tadi. Makanya pendekatannya tuh harus bagus. Pendekatan saya kalau Anda tahu saya ceritakan ya. Saya pendekatan ke staf-staf BEM saya itu luar biasa.
luar biasa capeknya gitu loh maksud saya. Karena gini, saya list Pak di BEM itu dulu, ini teknis ya, saya taruh ya di BEM itu, saya minta diingatkan oleh sekretaris saya siapa yang ulang tahun hari itu. Jadi sekitar 150 staf BEM itu saya minta, saya dikasih tahu kapan dia ulang tahun. Saya setiap pagi itu diingatkan, Mas yang ulang tahun tuh namanya ini. Jadi setiap pagi itu saya SMS. Assalamualaikum, selamat ulang tahun ya, semoga sukses selalu. Setiap hari itu Pak. Yo bagaimana ya, dia tahu saya sibuk, Presiden BEM itu sibuk jalan kemana-mana, tapi masih menyempatkan diri untuk SMS dulu, masih zaman SMS. Untuk SMS hari ulang tahun saya, dia terenyuh sekali Pak. Orang sibuk nih, berarti saya ini diperhatikan. Karena dia merasa diperhatikan, dimanusiakan, akhirnya dia mau nggak mau, suka nggak suka, aktif juga. Jadi ini sebenarnya pada orang-orang yang begitu tuh hanya cara pendekatan saja yang kemudian harus jauh lebih soft. Itu sih kalau dari saya. Baik, Bapak. Ini ada yang dari YouTube, Pak. Satu juga, Pak. Boleh, Bapak, saya sampaikan? Oh, boleh. Boleh. Oke. Dari Ahmad Tarik Azizi, dari Bandar Lampung. Ketika sudah aktif di dalam organisasi, dan bahkan sudah sampai pada titik di mana tidak semua orang memiliki kesempatan untuk itu. Izin bertanya, Pak. Bagaimana menyikapi pandangan orang yang mulai menganggap kita sudah mulai berbeda dan tidak sama lagi dengan yang lainnya, serta dianggap kurang bila dibandingkan dengan teman-teman yang tidak ikut organisasi sama sekali. Mungkin kayak seperti ada sekat antara organisasi dan orang-orang lain gitu, Pak. Jadi kayak organisasi yang eksklusif gitu, Pak, kalau dibilang mah, Pak, yang sekarang ini. Oke. Jadi gini, kenapa banyak orang organisasi dikatakan eksklusif? Karena orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut sebenarnya memang bersikap eksklusif. Saya tipe orang yang selalu mengevaluasi diri saya sebelum saya mengevaluasi orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini organisasi eksklusif terhadap organisasi saya evaluasi. Ini saya benar eksklusif atau enggak sih sebenarnya? Kok bisa orang mengatakan saya eksklusif? Bisa jadi kemudian itu benar. Bisa jadi itu benar. Ini ya maaf ya, saya pada Mas yang bertanya di YouTube itu, saya tidak mengatakan bahwa Anda eksklusif. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saya selalu mengevaluasi diri saya sebelum saya mengevaluasi orang lain. Nah akhirnya apa gini? Jadi gini, banyak orang tuh dulu mengatakan bahwa saya ingat dulu teman-teman saya yang dia berorganisasi, ada teman-teman saya yang karakteristik berorganisasinya sama seperti pertanyaan yang tadi itu, hanya ingin dapat CV dan lain sebagainya. Saya ingat, saya tuh terenyuh sekali nih dengan teman saya yang karakter, kalau nggak salah dia ikut organisasi hanya untuk nama aja. Tapi ketika pemilihan presiden BEM, ya ada dua teman saya, sekarang sudah doktor dua-duanya, karena dia akademis banget kan, akademis terus, dia nggak ikut organisasi hanya tuh. Pada waktu itu dia lagi pinjam di perpustakaan, dia pinjam buku di perpustakaan. Kalau pinjam buku kan kita menyerahkan KTM kan. Pada saat pemilihan presiden BEM, itu kita kalau mau masuk ke TPS harus pakai KTM. Nah pada saat itu dua teman saya itu bilang begini, Pak Kating, setelah itu gini, masuk ke TPS harus pakai KTM. Padahal KTM dia itu ada di perpustakaan. Dia datang ke perpustakaan, Pak. Dia ambil KTM-nya, dikembalikan bukunya, dia ambil KTM-nya, dia nyoblos, selesai nyoblos, dia laporan ke saya, Pak Kating saya udah nyoblos, sekarang saya mau pinjam buku saya kembali ke perpustakaan. Itu dua orang yang karakteristiknya tadi. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa cara kita bergaul dengan mereka yang menyebut kita eksklusif itu
itu memang harus, itu menentukan menentukan pandangan mereka terhadap kita. Saya ikut rohis dulu di Fakultas MIPA Brawijaya, namanya Forkalam. Saya tuh dicap sebagai anak Forkalam yang dalam tanda kutip Forkalam moderat gitu loh. Karena saya itu meskipun Forkalam, ya, pada hal-hal itu ya tetap akrab dengan mereka gitu. Ada teman saya yang sangat anti Forkalam dan lain sebagainya, ya dia dianggap sebagai orang yang eksklusif karena dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Saya berprinsip begini, yang hal-hal yang substansial di dalam agama itu tidak bisa kita kompromikan. Sholat itu misalnya sholat itu 4 rakaat, itu nggak ada perdebatan. Tapi cara kita bergaul dengan orang lain itu bisa tergantung keluasan kita. Yang kita saklekkan itu cuma hal-hal yang substansial saja. Selebihnya bisa. Antara muamalah kita itu ya tergantung kita aja. Orang akan menganggap kita terbuka kalau kita bisa bergaul. Tapi kalau kita tidak bisa bergaul, ya sudah. Yang akan terjadi, orang akan menganggap kita eksklusif. Jadi ini hanya persoalan bagaimana kita bergaul dengan orang lain saja, menurut saya. Saya anak Forkalam kok, nggak ada yang mengatakan saya eksklusif. Karena apa? Karena kita bergaulnya harus bagus, Pak. Banyak kan yang rohis kadang-kadang tuh yang dianggap eksklusif kan, banyak gitu, Pak. Sebenarnya karena apa ya? Karena kemampuan bekerja kemampuan itu aja, kemampuan berdiskusi, kemampuan bergaul aja kalau menurut saya. Dan saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang agak sulit bergaul itu harus mulai banyak membaca buku, harus memiliki banyak wawasan. Dia harus bisa memilah mana yang akidah, mana yang muamalah. Mana yang sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita kompromikan, mana yang bisa kita kompromikan. Kayak pergaulan ini kan semuanya rata-rata bisa kita kompromikan. Gitu. Ngerti kan maksud saya? Iya, Pak. Harus gitu. Saya tidak menyalahkan yang bertanya, saya tidak mengatakan itu. Tapi saya memang karakternya begitu. Jadi saya kalau ada orang yang mengatai saya evaluasi diri dulu. Sebelum saya marah kepada mereka. Makanya saya jarang, karena saya evaluasi diri dulu lah sebelum ada orang lain. Karena bagi saya ya kita ini makhluk yang salahnya banyak gitu. Jadi ya kita harus selalu mengevaluasi diri. Karena dengan mengevaluasi diri, ya kita merasa evaluasi diri adalah salah satu cara untuk meyakinkan kita bahwa kita ini manusia yang salahnya banyak. Istilahnya apa ya? Kontemplasi, istilahnya apa namanya dalam agama? Saya lupa. Saya juga lupa. Oke, Bapak. Oke. Ada satu lagi masuk, Pak. Ini, Pak, satu lagi. Boleh, Pak, saya sampaikan, Pak? Monggo, boleh. Sebagai penutup pertanyaan. Bapak, jadi bagaimana nih? Kan tadi Bapak menyampaikan tentang banyak aktivis yang hilang setelah menikah. Nah, bagaimana sih mungkin ini sebutnya bagaimana caranya Bapak tidak hilang dalam setelah menikah mungkin, Pak? Menjadi aktivis itu tidak hilang. Bagaimana caranya, Bapak? Ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Karena saya sedang mengalami fase itu. Nah, ini saya bicara sebagai pribadi ya. Yang melakukan. Saya juga sedang berusaha untuk tidak hilang. Bagaimana cara saya berusaha untuk tidak hilang? Ya saya punya beberapa teman tadi itu, yang mereka mengingatkan kepada saya bahwa tujuan kita itu ya hidup di dunia ini kan bukan hanya untuk mengurusi keluarga kita saja, tapi juga kita harus memiliki visi yang jauh lebih besar. Saya juga gini, di tulisan teman saya yang bernamanya Arif Saiful Rizal itu, dibeli bukunya, bagus soalnya. Dia menuliskan begini,
yang paling penting di dalam sebuah organisasi itu adalah konsistensi. Istiqomah istilahnya. Konsistensi. Banyak orang yang dulunya di kampus, dia adalah aktivis yang luar biasa. Tapi setelah pernikahan, itu dia cenderung hilang. Model seperti itu tuh tidak untuk dituruti. Model yang perlu dituruti itu adalah orang yang sebenarnya selalu istiqomah. Di kampus tuh biasa-biasa saja. Mungkin ada yang begitu. Tapi dia selalu istiqomah. Makanya perjalanan kita untuk tidak hilang dari kampus itu kan sebuah perjalanan panjang kan. Itu kita ibaratkan dengan lari maraton, Pak. Bukan lari cepat. Lari maraton. Yaitu kita tetap berlari, ya nggak apa-apa pelan-pelan, tapi istiqomah. Pelan-pelan tapi istiqomah. Dan tentu Anda harus punya teman yang selalu mengingatkan Anda tentang tujuan Anda hidup yang sebenarnya. Karena tujuan kisah Nabi Adam sebagai nenek moyang kita itu kan turun ke bumi itu kan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya memberikan manfaat bagi orang-orang, bagi bumi ini kan. Nah, jangan sampai karena menikah manfaat kita itu menjadi kurang. Harus tetap istiqomah. Maka kita harus punya teman yang selalu mengingatkan kita. Itu kuncinya itu kalau salah saya itu. Nah, teman kita itu tidak selalu orang, tapi kita juga bisa berteman dengan buku. Kayak saya tadi itu, saya merasa bahwa ini sih, saya agak kurang produktif ya sekarang. Terus tak cari buku yang menjelaskan tentang kenapa sih orang-orang setelah menikah itu kurang produktif. Jadi seolah-olah saya itu sedang ditampar. Kamu ini penyebab kamu itu tidak produktif itu karena ini loh. Saya beli bukunya itu, tak baca bolak-balik untuk meresapi bahwa saya ini ternyata penyebab orang-orang hilang tuh ini. Ketika saya memiliki pengetahuan kenapa orang hilang pasca kampus, ya akhirnya saya punya solusi terhadap persoalan itu. Jadi harus ada teman yang mengingatkan. Teman itu bisa dalam bentuk buku, bisa teman sesama manusia gitu. Jadi dengan begitu tuh kita selalu sadar gitu. Karena ada orang yang mengingatkan. Makanya kan lagunya Opik tuh berkumpullah dengan orang-orang soleh kan. Soleh. Nah, karena ada orang yang hilang dari kegiatan dari pas di kampus aktif kemudian setelah menikah tidak aktif, itu orang yang hilang dari habitatnya. Nanti nggak maksud saya? Hilang dari habitat orang-orang yang saling mengingatkan itu. Sama seperti kalau seorang singa itu kalau bergaulnya sama serigala ya bergaul terus ya dia bisa berubah tuh. Nah, begitu pula kita. Kalau kita mau terus berubah, mau mengingatkan diri kita ya insya Allah kita akan tetap istiqomah. Saya ini juga ngomong ini juga kayak terngiang-ngiang gitu loh kata saya. Nggak enaknya ngisi materi itu gitu. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu kayak kita ini sedang diingatkan oleh diri kita sendiri. Ya itu sih kalau dari saya. Ya, baik Bapak. Oke. Mungkin sudah pertanyaan sesi diskusi pertanyaan. Mungkin saya lanjut sebagai penutup Bapak. Mungkin ada beberapa notulensi yang sangat penting mungkin yang saya sampaikan. Kalau sebagai penutup isi dari diskusi Bapak, mungkin nanti Bapak juga ada kutipan closing statement. Tapi dari saya sendiri notulensi dulu Bapak. Hal dari organisasi ataupun apa saja sih yang didapat dalam organisasi, kita akan banyak mempelajari sebuah hal-hal di organisasi. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi, manajemen konflik, manajemen waktu, kerjasama, bahkan pula menciptakan sebuah relasi. Maka dengan adanya hal-hal seperti itu akan membentuk diri kita dalam mengembangkan suatu soft skill kita. Bahkan pun kita mampu menambahkan hal-hal yang lain yang akan menjadi hal-hal yang penting di masa depan kita. Maka dari itu, coba teman-teman yang belum berorganisasi, maka
coba berorganisasi, cemplungkan diri teman-teman untuk bisa aktif dalam organisasi dan merasakan hal-hal organisasi tersebut. Mungkin saya kembalikan pula kepada Bapak untuk closing statement di Share With Us Next Level kali ini. Ya, kata-kata penutup dari saya untuk teman-teman yang masih muda, yang masih ada di kampus, terutama untuk teman-teman yang masih muda, untuk terus belajar, dan belajar. Karena kunci dari kesuksesan kita di masa depan itu adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita terus belajar, yakinlah bahwa masa depan kita juga akan semakin cerah. Kata salah seorang motivator itu, apa yang kita dapatkan di masa depan sebenarnya adalah hasil dari kerja-kerja kecil kita di masa lalu. Jadi ketika Anda ingin menjadi orang besar, maka Anda harus melakukan hal-hal kecil yang kemudian mendukung Anda untuk menjadi orang-orang besar. Mulai belajar dari sekarang, istiqomah belajarnya, ini juga untuk saya. Karena dengan belajarlah kita bisa menjadi orang-orang yang ke depan bermanfaat bagi orang lain. Belajar tuh banyak hal, bisa baca buku, bisa ikut baca buku, kemudian ikut training dan lain sebagainya. Banyak di kelas belajar. Terus belajar karena belajarlah. Karena dengan belajar kita bisa menjadi orang besar. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Baik, Bapak. Ya, kita terus belajar menuntut ilmu sampai yang lahat, Bapak. Ya, benar, Pak. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Muwardi Sutasoma MSI dan semoga juga Bapak dilancarkan studinya S3-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dari closing statement kita dari Bapak Muwardi Sutasoma maka berakhir pula Share With Us Next Level kita. Untuk itu terima kasih juga kepada Bapak Sutasoma dan para peserta yang telah hadir baik di Zoom meeting kita ataupun di YouTube channel. Semoga diberikan keberkahan. Sebelum itu dari moderator akan memberikan sebuah arahan, nanti akan ada evaluasi diskusi, nanti ntar teman-teman bisa mengisi evaluasinya. Sebelum kita tutup, saya sebagai moderator undur diri pula, dan terima kasih pula, saya cukupkan, dan kita tutup sama-sama diskusi kita kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya.